Di ujung timur Indonesia, ada satu tempat yang disebut sebagai surga terakhir di dunia, yaitu Raja Ampat. Tapi kini, surga itu sudah semakin terusik. Tambang nikel masuk ke tanah yang selama ini menjadi rumah bagi ribuan makhluk laut dan suku-suku adat. Orang Papua menangis. Orang-orang yang menolak tidak didengarkan. Seluruh Indonesia sampai menyuarakan tagar hashtag Save Raja Ampat di media sosial. Jadi, apa yang sebenarnya sedang terjadi di Raja Ampat? Seberapa besar ancamannya? Dan apakah nasib Raja Ampat akan berakhir mengenaskan? Tenang dulu, semuanya akan kita bahas satu persatu. Yuk, kita ungkap keadaan Raja Ampat sekarang dan kenapa masyarakat Indonesia bisa sangat marah dengan terusiknya Raja Ampat. Ketemu lagi nih kita di channelnya Istana Media. Di channel ini, saya bakal berbagi informasi detail dan faktual tentang berita yang lagi hangat-hangatnya banget dan jadi perbincangan di mana-mana, khususnya bagi netizen di media sosial. Dalam IJE News bareng saya, kita akan breakdown atau menjabarkan secara detail terkait informasi viral yang perlu banget buat dibahas lebih lanjut. Apalagi, berita kali ini adalah berita yang membuat banyak masyarakat Indonesia geram, yaitu terkait Raja Ampat yang semakin diusik oleh pemerintah dan perusahaan tambang nikel. Tanah tempat terumbu karang hidup semakin dibabat habis. Kasus ini sampai bikin netizen menggemakan tagar hashtag Save Raja Ampat agar penambangan nikel di sana segera dihentikan. Udah siap mengetahui fakta-fakta seputar Raja Ampat, penambangan nikel yang terjadi di sana, orang Papua yang menangis, hingga nasib akhirnya kini seperti apa? Yuk, langsung aja kita breakdown sekarang. Pembahasan ini akan dimulai dengan mengetahui awal mula viralnya kasus tambang nikel di Raja Ampat. Penambangan nikel di Raja Ampat itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Namun baru jadi sorotan akhir-akhir ini karena pulau yang ditambang semakin meluas hingga membuat pencinta alam terusik dengan penambangan tersebut. Raja Ampat yang awalnya dikenal sebagai keindahan alam yang selalu dibangga-banggakan masyarakat Indonesia, kini malah jadi terancam. Ancaman itu datang dari aktivitas tambang nikel yang sekarang merambah ke Pulau Kawe, Pulau Gak, hingga Pulau Manuran. Perlahan pun hal itu merusak ekosistem laut dan darat. Akhirnya, sebuah organisasi non-pemerintah bernama Greenpeace Indonesia menyuarakan hal ini di media sosial. Greenpeace Indonesia mengatakan bahwa saat ini ada luka di wajah Raja Ampat. Greenpeace Indonesia pun membagikan sebuah video yang memperlihatkan betapa memburuknya kondisi Raja Ampat saat ini setelah dilukai oleh tambang nikel yang sangat rakus. Lubang-lubang tambang mengancam keanekaragaman hayati Raja Ampat. Kini, Raja Ampat ada di persimpangan jalan. Mau tetap mempertahankan keindahan alamnya atau harus jadi korban kerakusan tambang? Kini, beberapa spot hijau di Raja Ampat pun sudah berubah menjadi cokelat karena penambangan. Keindahannya dilukai oleh kerakusan tambang nikel. Balik lagi ke Greenpeace Indonesia. Organisasi itu bukan cuma membagikan kondisi Raja Ampat lewat media sosial saja. Akan tetapi, mereka juga mengirim aktivisnya untuk datang ke Indonesia Critical Mineral Conference di Jakarta pada Rabu 4 Juni 2025. Di event tersebut, aktivis Greenpeace yang bernama Iqbal Damanik memberanikan diri untuk masuk di tengah-tengah pidato Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia. Iqbal langsung bersuara soal tambang nikel agar segera dihentikan dan menyerukan untuk mempertahankan keindahan alam Papua. Iqbal pun sampai diusir oleh panitia acara keluar gedung. Berikut cuplikannya. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat di Papua. This is our colleague from Greenpeace. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Of course. Save Raja Ampat, Save Raja Ampat. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. So I want to translate to you what our colleague is saying. Nuclear mine destroys life. Save Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Save Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Papua bukan.
Keberanian Iqbal dan kawan-kawan aktivis lainnya untuk mempertahankan Raja Ampat ini emang patut diacungi jempol dan diikuti semangatnya ya. Lalu, apa yang dilakukan netizen setelah aksi Greenpeace Indonesia itu? Dan bagaimana tanggapan warga Papua soal kasus ini? Melihat ramainya penonton dan netizen yang komentar di unggahan media sosial Greenpeace Indonesia, netizen pun berinisiasi untuk ikut serta dalam menyuarakan tagar Save Raja Ampat. Dalam beberapa hari, muncul tagar Save Raja Ampat yang trending di berbagai platform media sosial. Influencer lingkungan, musisi, bahkan selebriti papan atas Indonesia dan luar negeri ikut menyuarakan. Petisi di change.org ditandatangani ribuan orang hanya dalam beberapa hari karena banyak sekali orang yang peduli dengan keindahan alam Raja Ampat. Greenpeace Indonesia pun semakin keras menyelidiki dan memantau pergerakan perusahaan tambang nikel dan pemerintah terkait apa yang telah dilakukan untuk Raja Ampat. Mereka merilis foto udara kerusakan alam dan sedimentasi parah yang masuk ke laut. Dari sini, tekanan publik pun makin kuat. Pemerintah juga nggak bisa lagi tinggal diam. Gak cuman itu, bahkan banyak orang Papua yang mengekspresikan kesedihan mereka akan ancaman yang terjadi pada Raja Ampat. Bukan cuma karena Raja Ampat, Papua juga menangis karena selama ini mereka masih belum merdeka di tanahnya sendiri. Masih banyak pemerintah dan perusahaan yang ingin meraup tanah Papua. Bahkan hutan-hutan di Papua pun ikut terancam, bukan hanya Raja Ampat saja. Dengan kegelisahan dan kesedihan itu, seorang Papuan merekam video yang menyuarakan isi hatinya untuk mewakili masyarakat Papua. Pemuda Papua itu menangis dari hati. Berikut cuplikannya. Karena saya rasa di Indonesia hutan terbesar yang terakhir hanya Papua. Jadi ya bagaimana kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya menurut saya. Karena oksigen itu lebih penting daripada uang. Jadi saya berharap supaya negara bisa lihat itu balik, timbal baliknya. Kita Sukomo itu hutan itu tamsini. Jadi hutan itu tamsini. Ibaratnya hutan itu mama. Hutan itu kita punya mama yang istilahnya mendengarkan kita, memberikan kita makan. Jadi kalau mama dia mati itu ibaratnya bukan saya lagi sebenarnya. Sejak aktivitas tambang dimulai, masyarakat adat di Pulau Gak Papua merasakan dampaknya secara langsung. Air sungai menjadi keruh, biota laut menghilang, wisatawan mulai enggan datang, bahkan hasil tangkapan nelayan menurun drastis. Tangis masyarakat Papua bukan hanya karena kehilangan mata pencaharian, tapi karena tanah adat mereka, warisan leluhur, dinodai tanpa persetujuan mereka. Kesedihan itu nyata dan tak bisa dibayar dengan uang royalti. Sungguh mereka benar-benar merasa bahwa Papua memerlukan perhatian yang besar dari warga Indonesia. Tagar Save Raja Ampat, Save Papua, dan Save Papua Forest menggema dengan luas. Lalu, setelah aksi aktivis Greenpeace Indonesia, suara jutaan netizen, dan warga Papua yang menangis, apa yang dilakukan pemerintah selanjutnya? Dan bagaimana kini nasib Raja Ampat? Setelah semua hal yang dilakuin oleh orang-orang pendukung Save Raja Ampat, pemerintah pun segera mengambil tindakan karena tekanan dari masyarakat sangat kuat. Pada Selasa 10 Juni 2025, pemerintah tegas mencabut izin usaha pertambangan atau IUP 4 perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pencabutan izin ini dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto langsung. Pemerintah menyampaikan hal itu pada saat jumpa pers. 4 perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT KW Sejahtera Mining. Pada kesempatan yang sama juga, Menteri ESDM Bapak Bahlil menyampaikan hanya PT Gak Nikel yang izinnya tidak dicabut. Dari 5 IUP yang diterbitkan, hanya 4 yang dicabut oleh pemerintah. Sementara PT Gak Nikel tetap diberikan izin untuk melakukan penambangan di Raja Ampat.
Bahlil mengatakan PT GAC Nikel merupakan bagian dari aset negara. Bahlil mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi aktivitas pertambangan di Pulau GAC yang dilakukan PT GAC Nikel. Menurut dia, aktivitas pertambangan PT GAC Nikel berjalan baik dan tidak mengancam Raja Ampat seperti 4 PT tambang nikel lainnya. Bahlil juga menambahkan bahwa pemerintah akan tetap mengawasi pertambangan yang dilakukan PT GAC Nikel. Setelah diumumkan pencabutan IUP, Greenpeace Indonesia pun langsung mengumumkan kemenangannya di media sosial mereka. Greenpeace Indonesia sangat senang dan berterima kasih kepada sekitar 60.000 orang yang menandatangani petisi Save Raja Ampat. Ini jadi titik balik penting. Tapi apakah keputusan ini akan bertahan jangka panjang ataukah akan dibuka lagi begitu perhatian publik memudar? Kasus Raja Ampat bukan sekadar tentang tambang nikel. Ini adalah cermin dari pertarungan besar antara ekonomi dan ekologi, antara investasi dan kelestarian, antara suara rakyat kecil dan kepentingan besar. Kita belajar bahwa pembangunan yang tidak mendengar suara masyarakat hanya akan menciptakan konflik. Kita juga melihat bahwa kekayaan alam, seindah apapun, tidak akan selamat tanpa pengawasan publik. Kasus ini juga mengajarkan bahwa suara netizen itu penting. Tanpa tekanan publik dan tagar Save Raja Ampat, mungkin penghentian tambang tak akan pernah terjadi. Dan akhirnya, kita belajar bahwa tanah adat dan ekosistem tidak bisa ditukar dengan logam. Sekali hancur, mungkin tak bisa kembali. Pencabutan izin adalah langkah awal, tapi penyembuhan luka Raja Ampat akan butuh waktu panjang. Ekosistem yang rusak perlu dipulihkan, hak masyarakat adat harus dikembalikan. Dan yang paling penting, kita harus waspada agar hal ini tidak terulang di tempat lain. Mari terus suarakan Save Raja Ampat, jangan diam. Karena jika kita tak bersuara, siapa lagi yang akan melindungi surga terakhir ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang berita Raja Ampat ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten mendalam kayak begini ya. Sampai ketemu lagi di video breakdown mendalam selanjutnya. Dadah!